Mik kayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, Terima terima kasih kasih telah telah berada berada di di room ini. Mohon izin Mohon izin saya saya memulai memulai untuk untuk menyampaikan menyampaikan tentang tentang budaya budaya positif di positif sekolah. di sekolah. Perkenalkan terlebih Perkenalkan terlebih dahulu, dahulu, saya Ari saya Zumardin, Ari Zumardin, calon guru calon penggerak guru penggerak angkatan angkatan 11 11 dari SMA dari 2 SMA Sungai 2 Penuh. Sungai Penuh. Pada kesempatan Pada kali ini kesempatan kali akan ini mencoba akan mencoba berbagi berbagi dengan kita dengan semua, kita dengan semua, rekan-rekan dengan guru, rekan-rekan guru, dengan dengan rekan-rekan di rekan-rekan sini di juga sini alhamdulillah juga yang hadir alhamdulillah juga yang hadir juga mahasiswa mahasiswa yang yang mudah-mudahan mudah-mudahan dengan dengan penyampaian penyampaian diseminasi yang saya diseminasi yang sampaikan saya ini sampaikan ini dapat berguna dapat bagi berguna kita bagi untuk kita untuk diterapkan diterapkan dalam dalam proses proses pendidikan yang sedang pendidikan kita yang sedang kita laksanakan laksanakan terhadap siswa terhadap dan siswa lingkungan dan lingkungan pendidikan kita. pendidikan kita. Baiklah, Baiklah, pada kesempatan pada kali kesempatan ini kali ini uh, uh, saya akan saya akan menyampaikan, menyampaikan kepada kita kepada semua kita semua tentang budaya tentang budaya positif positif di di sekolah. sekolah. Kita lihat di Kita sini, lihat di sini tentu menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira yang disebut dengan budaya positif itu seperti apa? budaya positif Sebelum seperti kita apa? membahas, karena kita Sebelum tahu di kita sekolah membahas, karena kita terjadi tahu di sekolah bermacam-macam terjadi perilaku bermacam-macam siswa, perilaku siswa, baik itu di sekolah umum maupun sekolah swasta, atau baik yang itu background agama, tentu terjadi bermacam-macam perilaku siswa. Terkadang-kadang perilaku itu membuat seorang guru menjadi susah, membuat seorang guru susah untuk mengontrol siswa itu, sehingga proses pendidikan susah kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Kita tahu bahwasanya dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang sistem pendidikan nasional adalah bertujuan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang pemuda rakyat yang kreatif, mandiri, mandiri, inovatif dan menjadi warga negara yang serta bertanggung jawab. Untuk mencapai hal itu semua, maka perlu ada budaya positif yang harus ditanamkan di sebuah lembaga. Karena kenapa? Karena budaya, segala sesuatu kalau sudah menjadi budaya, tentulah akan mudah untuk diterapkan. Maka tidak salah kita tahu Bapak Pendidikan Indonesia kita, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, beliau selain sebagai tokoh pendidikan, beliau juga merupakan tokoh budaya. Maka dapat dipahami dari konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara itu, menunjukkan kepada kita bahwasanya sesuatu yang ingin kita tuju, termasuk di sekolah, di kampus, di lembaga manapun, kita ingin siswa kita menjadi lebih baik, ingin siswa kita menjadi sopan, ingin siswa dan murid kita menjadi saling menghormati, cinta tanah air. Maka tidak cukup hanya sekedar transfer is knowledge, tidak cukup hanya menyampaikan ilmu saja, perpindahan ilmu, tetapi bagaimana sosok seorang pemimpin pembelajaran, salah seorangnya guru, itu mampu untuk menginternalisasikan hal itu menjadi budaya. Karena ketika sesuatu itu telah menjadi budaya, maka mudah bagi siswa untuk melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Salah satu contoh, di sekolah itu, di lembaga itu sudah ada menghargai, maka tidak perlu kita ajarkan lagi, mereka akan saling menghargai, menghormati. Maka timbul pertanyaan, yang kita inginkan di sini adalah budaya positif. Apa itu budaya positif? Yaitu budaya-budaya yang erat kaitannya dengan kebaikan. Lalu timbul lagi, di mana tempat yang tepat untuk menanamkan nilai budaya positif ini? Di masyarakat bisa, tetapi agak sulit karena tidak ada aturan yang melekat, tidak ada kontrol yang kuat. Di mana? Yaitu di sekolah. Kenapa di sekolah? Karena di sekolah berhadapan dengan siswa-siswa yang notabene itu ingin untuk dibentuk. Maka perlu sekali di sekolah, ketika mereka telah mendapatkan diinternalisasikan budaya positif di sekolah, tentulah ketika luar sekolah nanti mereka sangat mudah kita untuk kontrol. Jadi tolak ukurnya, berhasilnya sebuah bangsa dan negara itu tergantung berhasil tidaknya dan berhasilnya siswa itu
sukses dan tidaknya siswa itu tergantung mampu tidak pemimpin pembelajarannya mendesain sebaik mungkin bagaimana proses pembelajaran itu. Pada kesempatan kali ini izinkan saya sampaikan kesepakatan diskusi dan pembicaraan kita hari ini. Kita santai saja dengan harapan mudah-mudahan ini bermakna dan menjadi ilmu kita yang mungkin yang pernah belajar dan lupa. Di sini kita bebas berpendapat. Seandainya Bapak Ibu, rekan-rekan dan mahasiswa, seandainya ingin bertanya, ingin menyampaikan pendapatnya, kita benarkan nanti, silahkan raise hand nanti. Selanjutnya boleh bertanya dan pikiran terbuka. Silakan digabungkan dengan ilmu-ilmu yang lain demi melahirkan pengetahuan baru kita. Karena kita sistem dibenarkan, silahkan bagi kita sambil santai-santai, sambil makan dan minum untuk mendengarkan presentasi singkat saya ini. Baiklah rekan-rekan, teman-teman, para guru sekalian dan para mahasiswa, di sini ada gambar budaya positif di sekolah. Kita lihat di sini yang pertama ada foto budaya. Ada foto bagaimana seorang murid, seorang anak itu sangat menghormati dan bagaimana pula seorang guru sangat menghargai dan mencintai siswanya, sehingga siswanya dirangkul, siswanya didekati, sehingga ketika hal itu telah tercapai di dalam sebuah lembaga pendidikan, maka sangat mudah kita untuk mencapai tujuan pendidikan yang kita inginkan. Selanjutnya, latar belakang tentu kita bertanya-tanya, budaya positif itu seperti apa? Kalau budaya mungkin sering kita dengar. Budaya itu adalah suatu yang sering, yang terbiasa, yang telah disepakati oleh kebanyakan orang, sehingga hal itu menjadi aturan melekat kepada mereka. Lalu apa itu budaya positif? Budaya positif adalah kebiasaan baik yang dilakukan oleh setiap orang, yang diyakini baik dan dilakukan dengan baik pula, yang bertujuan untuk kebaikan. Karena saya selaku guru pendidikan agama Islam, maka pada presentasi ini saya coba mengkaitkan ke agama, ke Islam. Budaya positif itu lebih dekat kepada dua hal ini, yaitu ada hubungan secara salah satu budaya positif bagaimana siswa religiusnya, ketakwaannya sesuai dengan tujuan pendidikan itu menciptakan manusia yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala, tujuan pendidikan itu akan ceritanya hubungan dengan Allah yang kita kenal dengan ibadah. Selanjutnya ada pula hubungan dengan sesama manusia. Dalam agama dikenal dengan istilah hablum minan nas. Di sini identik dengan muamalah. Bagaimana muamalah di sini? Kalau dalam masyarakat mungkin saling menghargai, pinjam sewa menyewa. Mungkin kita tarik ke sekolah karena sesuai dengan topik kita hari ini. Bagaimana siswa mampu meminjamkan pensilnya, mampu membantu kawannya ketika kesulitan, itu muamalah. Dua hal ini dimiliki oleh seorang siswa. Pertama, hablum minallahnya baik, kedua hablum minannasnya baik. Insya Allah budaya positif di sekolah akan terlaksana. Kita lihat di sini, di foto ini ada seorang anak yang sedang sholat, itu hablum minallah. Dan ada pula seorang siswa yang sedang menghormati gurunya, hablum minannas. Insya Allah kalau dua hal ini terlaksana, insya Allah lembaga apapun yang kita pimpin itu akan mampu yang kita inginkan sesuai dengan visi sebuah lembaga tersebut. Lalu rekan-rekan sekalian, kita lihat di bagan ini. Oleh karena itu semua kegiatan di sekolah atau di kelas harus dibingkai dengan
penanaman nilai Jadi positif. timbul pertanyaan kepada kita sudah memahami bahwasanya budaya positif di sekolah itu sangat penting. Apa tujuannya? Apa tujuannya? Supaya ketika budaya positif itu telah melekat kepada siswa, termasuk kepada seluruh warga sekolah, maka besar deretan kita, langkah kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, visi yang kita inginkan itu menjadi mudah. Bagaimana caranya? Supaya hal itu dapat terlaksana dengan menghadapi orang yang begitu banyak, siswa yang begitu banyak, guru yang begitu banyak, yang mungkin pemahamannya tidak sama dengan pemimpin pembelajaran, dengan pemimpin pembelajaran atau lembaga. Maka yang perlu kita lakukan di sini ada semua kegiatan di sekolah atau kelas harus dibingkai dengan penanaman nilai positif. Ilmiahnya, setiap aktivitas di kelas, di sekolah, itu kita internalisasikan budaya-budaya positif. Seperti di sini kita lihat berpakaian yang harus rapi, berbicara harus sopan, berperilaku yang harus baik. Lalu apa untungnya dari hal ini semua? Kita lihat ke bagian yang ke bawah. Jika budaya positif telah diinternalisasikan dalam kehidupan pendidikan, maka akan mudah mencapai tujuan pendidikan. Lalu timbul pertanyaan, rekan-rekan sekalian, kita sudah memahami bahwasanya budaya positif itu penting. Untuk melakukan hal itu kita harus menyisipkan, menyematkan budaya positif dari setiap aktivitas di sekolah. Lalu siapa yang berperan penting? Sebenarnya semua orang anggota keluarga ataupun anggota sekolah itu harus berperan. Lalu siapa yang berperan penting dalam menciptakan hal ini? Yaitu pemimpin. Kenapa pemimpin? Karena pemimpin memiliki wewenang yang kuat untuk mendesain, mengatur, mengevaluasi, mensupervisi hal itu. Tapi pemimpin di sini tidak hanya pemimpin sekolah, tidak hanya pemimpin lembaga, tidak hanya pemimpin kampus. Di sini termasuk guru. Bisa jadi guru sebagai pemimpin pembelajaran di kelas. Karena di kelas yang kita hadapi itu, kita selaku guru itu sebagai pemimpin. Apa fungsi pemimpin di sana? Pemimpin di sana mampu untuk mendesain sebaik mungkin proses pembelajaran itu dengan harapan tujuannya sampai. Guru harus mampu mengevaluasi, guru harus mampu mengajak membuat situasi yang baik sehingga anak-anak itu belajar menjadi gembira. Selama ini kita lihat sebagian guru itu hanya sebatas menyampaikan materi, tidak mendidik. Kita harus membedakan terlebih dahulu beda antara mendidik dengan mengajar. Kalau mengajar itu hanya sebatas mentransferkan ilmu saja, menyampaikan materi saja. Tetapi guru yang dituntut di sini adalah guru yang mampu mendidik, mentransfer ilmu dan mentransfer karakter. Karena kenapa? Karena sosok guru itu adalah orang yang dibubu, sosok yang ditiru oleh siswa. Kita lihat saja bagaimana perilaku siswa banyak sedikit akan berusaha mencontohkan. Maka tidak salah ada kalimat guru adalah sosok yang harus dibubu dan harus ditiru. Apalagi dikaitkan dengan pemimpin pembelajaran, pemimpin lembaga nantinya, itu juga harus mampu menguasai konsep pemimpin yang sebaik mungkin sehingga mudah diarahkan. Lalu apa tujuan itu semua? Tujuan kita melakukan hal itu semua adalah supaya peserta didik kita itu bisa bertindak positif, tindakan yang ia lakukan positif. Karena kenapa? Karena dalam dirinya itu telah tertanam hal-hal yang positif yang telah kita budayakan. Yang kedua, berpikir positif. Ia berpikir pun pikirannya positif, berhati positif, bersikap positif.
itulah hasil dari internalisasi nilai-nilai positif yang telah kita budayakan. Kalau tidak dibudayakan, hanya sebatas aturan saja. Anggaplah kita lihat sekarang ini sekolah punya aturan begitu banyak. Kalau hanya sebatas aturan saja, tegasnya saja, tidak dibudayakan, maka anak akan melanggar ketika guru tidak ada. Ketika umpamanya telat datang, disuruh, itu mereka akan melakukan hal itu. Ketika tidak ada guru, mereka bisa sembunyi-sembunyi. Tetapi di sini bagaimana kita usahakan, kita sisipkan supaya hal itu menjadi budaya. Seperti itu rekan-rekan sekalian. Lalu kita lihat di sini, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya. Ini yang perlu kita latih selaku guru atau para mahasiswa nanti yang akan menjadi guru. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Di antaranya perubahan paradigma belajar. Apa itu paradigma pemikiran? Konsep. Bagaimana membuat perubahan paradigma belajar kepada siswa? Contoh umpamanya, selama ini sebagian besar siswa itu belajar supaya pintar, ketika pintar jadi pegawai, ketika pintar jadi polisi, ketika pintar jadi dokter. Itu memang betul, itu cita-cita keinginan ke depan. Tapi paradigma yang harus kita tanamkan di sana, kita kaitkan ke dalam agama. Menuntut ilmu itu wajib, harus menuntut ilmu. Toh nanti kita diberikan takdirnya menjadi dokter, itu bonus. Yang jelas kita ini belajar saja. Maka tidak salah kata Tan Malaka itu. Kata bahwasanya menuntut ilmu itu bukan untuk jadi pegawai. Menuntut ilmu itu tidak untuk menjadi orang yang berpangkat jabatan, tetapi tujuannya adalah memperkaya pemahaman, memperkaya pemikiran, memperkaya wawasan. Maka banyak di tengah masyarakat hari ini orang yang bertanya, untuk apa kuliah tinggi-tinggi, untuk S2, S3, toh nanti kalian juga jadi pedagang. Untuk apa kuliah tinggi-tinggi, toh nanti kalian juga jadi petani. Banyak di tengah masyarakat itu paradigma yang harus kita tanamkan. Salah satunya adalah untuk membuka wawasan, pengalaman, supaya ketika hal itu tertanam dalam seorang yang belajar, insya Allah belajar dengan serius. Selanjutnya, yang harus dilakukan guru adalah disiplin positif. Berusaha untuk mendisiplinkan diri. Yang selanjutnya, guru harus mampu menjadi motivator, memberikan motivasi perilaku manusia. Selanjutnya, keyakinan sekolah disampaikan kepada siswa. Seterusnya, kebutuhan dasar manusia yang akan kita bicarakan nanti, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Lalu kita lihat di sini teman-teman sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru sekarang sedang digalakkan, merdeka mengajar dan merdeka belajar. Mungkin sebagian kita salah memahami makna merdeka di sini. Merdeka di sini bukan berarti belajar semaunya. Merdeka di sini bukan berarti belajar bebas, tetapi di sini belajar untuk bebas untuk memikir, berinovasi, bebas untuk kreativitas kita, untuk wawasan kita. Kita lihat di sini, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran
berdiferensiasi sehingga sehingga para murid sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sedikit saya jelaskan teman-teman sekalian. Salah satu contohnya di sini ada kalimat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan siswa. Salah satu saya bukan mengkritik, tetapi secara pola pikir tidak sesuai nampaknya. Kita lihat di sekarang ini ketika anak-anak sekolah TK, kita tahu TK itu bermakna taman kanak-kanak. Kalau taman kanak-kanak berarti taman bermain. Apa tujuan taman bermain? Bagaimana murid TK itu bisa bahagia? Ia bisa bermain, ia bisa senang. Tetapi hari ini betapa banyak orang tua ketika anak TK-nya, anaknya tidak bisa membaca, ia begitu kesal. Ketika anak TK-nya tidak bisa berhitung, ia kesal. Bahkan anaknya sampai dibentak, bahkan anaknya sampai dikatakan dibandingkan dengan orang yang pintar. Padahal kebutuhan anak TK itu bukan pintar. Padahal kebutuhan anak TK itu bukan cerdas. Tetapi kebutuhan anak TK itu bahagia. Maka sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Di TK itu guru mampu membuat dia jadi bahagia saja. Nantilah kalau dia pintar atau tidak itu nanti. Kecuali kita sisipkan dari kebahagiaannya itu, dari loncatnya, dari bermainnya, dari bernyanyinya, loncatkan pengetahuan. Kita sisipkan pengetahuan. Sah-sah saja tanpa disadari mereka sudah belajar. Kita lihat di sini. Profil pelajar Pancasila hari ini meminta kita, yaitu pertama kita lihat di sini beriman, bertakwa kepada Tuhan dan berakhlak mulia. Selanjutnya berkebinekaan global, bebas untuk berpikir, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Itu yang dituntut oleh kurikulum hari ini. Itu yang dituntut oleh lembaga negara khususnya dalam bidang pendidikan hari ini. Karena kita lihat dalam kehidupan kita hari ini, negara kita yang cukup besar ini, kita lihat bahwasanya nilai-nilai ini sudah mulai terkikis. Kita lihat di sini bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Banyak orang-orang elit yang kurang bertakwa. Buktinya kita lihat bermacam-macam penyelewengan terjadi. Kenapa? Karena tidak bertakwa. Berkebinekaan global itu menuntut supaya karena kita tahu negara hari ini itu harus berpikir keluar, maka perlu adanya hal yang demikian. Dan bisa kita lihat di dalam slide-nya, ini salah satu, inilah profil pelajar Pancasila yang dituntut saat sekarang ini. Lalu kita lihat di sini disiplin positif. Kita lihat tadi sesuai dengan yang kita sampaikan tadi. Kita lihat yang pertama perubahan paradigma belajar, itu kita lihat di sini. Ini yang diminta oleh kurikulum hari ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lalu yang kedua disiplin positif. Kita sampai kepada disiplin positif. Disiplin berdasarkan dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, tanpa ada reward, ancaman atau hukuman. Kita lihat hari ini itu selama ini kita berpikir, kenapa di sini ada tulisan memberdayakan murid tanpa imbalan, menghargai atau memberi penghargaan berbentuk reward. Selama ini perlu kita pahami. Selama ini bahwasanya kita memakai konsep memberi hadiah, penghargaan dan memberi hukuman. Padahal hal itu secara konsep kurikulum merdeka, konsep yang pada hari ini itu tidak benar.
Kenapa tidak benar? Ketika siswa telah Kenapa tidak benar? Ketika siswa telah kita berikan reward, anggaplah siswa yang menjawab memberikan hadiah. Toh ternyata nanti kita tidak punya hadiah, mereka tidak mau menjawab. Bahkan ada yang bertanya ketika kita berikan pertanyaan, Pak, Bu, apakah ada hadiahnya? Itu budaya yang tidak baik, sehingga ketergantungan kepada hadiah. Itu salah satu hal yang perlu kita perbaiki dalam dunia pendidikan kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Di sini ada motivasi, nanti akan kita bicarakan, ini motivasinya. Selanjutnya seorang guru mampu menjadi motivator, mampu memberi motivasi perilaku manusia, mampu memberi motivasi kepada siswanya, karena kita tahu apa saja motivasi perilaku manusia. Kita lihat di sini ada 3 motivasi perilaku manusia supaya kita jadi guru, mampu untuk memberi motivasi. Kita pahami dulu. Pertama, kalau motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi dari luar ini yaitu salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ketika siswa kita berikan yang rajin, kita beri hadiah supaya nyaman. Yang telat kita berikan hukuman, itu mereka hanya sebatas untuk itu saja. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Itu dari luar. Lalu motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, yaitu untuk menjadi orang yang mereka akan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita lihat di sini motivasi ekstrinsik ini, saudara sekalian, itu tidak begitu berpengaruh terhadap siswa. Memang motivasi itu penting. Ada kala motivasi ekstrinsik ini penting, tapi tidak sangat berpengaruh. Bagaimanapun kita contoh, kita lihat ada orang yang sedang gundah gulana, sedang sakit hati. Bagaimanapun kita berikan motivasi, tapi dasar hatinya yang belum bisa menerima, tidak bisa. Maka yang lebih utamakan dulu kita bimbing, kita tuntun ia untuk memiliki motivasi dari diri. Apa dia? Kita lihat untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Tanyakan mereka ingin apa dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Umpamanya contoh, ada siswa kita nakal. Kita tanya, "Nak, kamu cita-citanya mau jadi apa?" Lalu kalau kamu mau jadi itu, kira-kira saya mau jadi dokter, katanya. Jadi tanyakan kepada dia, kalau mau jadi dokter, kira-kira syarat jadi dokter itu apa? Apakah perlu tidak? Tentu ia akan menjawab ya perlu, Pak. Apakah perlu tidak ijazah? Perlu, Pak. Jadi kira-kira untuk mendapatkan ijazah, mendapatkan nilai yang tinggi itu apa yang harus dilakukan? Pasti ia akan menjawab, harus rajin sekolah, rajin belajar. Itu motivasi dari diri, tidak perlu kita sampaikan. Selanjutnya kita lihat pula hukuman. Dari motivasi tadi kita sudah memahami motivasi yang sangat penting yang kita berikan kepada siswa, yaitu motivasi kita bimbing ia untuk mampu memotivasi dirinya sendiri. Lalu ada namanya hukuman. Hukuman itu adalah tidak terencana. Ada namanya hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Kita lihat dulu kira-kira kita lihat bahwasanya selama ini kita beranggapan hukuman itu baik, padahal hukuman itu tidaklah mendidik.
Bahkan di sini disebutkan tidak terencana, tiba-tiba murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik. Contoh, siswa yang telat langsung suruh ambil sampah. Siswa yang telat suruh push up. Itu tidak melekat. Mereka hanya takut, ayah, besok saya latihan push up sajalah, besok saya ambil sampah di luar saja. Itu tidak melekat, betul. Yang kedua ada namanya konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Sesuatu yang terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Contoh, sudah jadi peraturan sekolah. Yang telat itu harus piket. Yang telat harus bekerja. Itu konsekuensi. Konsekuensi pun tidak bisa melekat begitu saja. Memang walaupun hal ini ada waktunya untuk dilakukan. Restitusi, proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajak murid untuk mencari solusi sendiri. Lanjutnya kita lihat di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti saya sampaikan ke teori ini. Posisi kontrol restitusi. Kita lihat di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yaitu pertama penghukum. Selama ini kita lihat seorang guru di sekolah itu masih banyak menggunakan sistem hukuman. Hukuman itu sesuatu benar, tetapi tidak Bahkan dia akan terulang begitu kembali. Dia akan kepada berusaha siswa. mencari cara. Bahkan dia akan terulang kembali. Dia akan berusaha mencari cara untuk mampu melakukan hukuman itu, sehingga tidak menimbulkan kesadaran. Seperti yang saya sampaikan tadi, yang telat disuruh push up, dia bisa jadi latihan push up di rumah. Yang telat nanti bawa sampah 1 genggam, dia akan cari sampah dulu. Bahkan untuk esok hari dia sudah simpan. Saya untuk besok ini sampah yang akan saya bawa untuk penghukum. Lalu ada namanya pemantau. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Bagaimana pembuat merasa bersalah ini? Kita seorang guru harus membuat rasa bersalah ini bisa diterapkan, tetapi tidak ini melekat. Contoh, ketika kita selaku wali kelas umpamanya ada siswa kita yang pemalas, lalu kita katakan kepadanya, nah, kalau kamu malas, nanti Bapak selaku wali kelas nanti ditegur oleh kepala sekolah. Apakah kamu tidak sedih melihat Bapak selalu ditegur oleh wali kelas? Itu pembuat rasa bersalah. Kalau pembuat rasa bersalah ini itu tidak mendidik betul. Karena apa? Karena yang melekat pada diri anak bukan ingin berbuat baik, tapi merasa dirinya bersalah. Merasa bersalah terus sehingga motivasi untuk berbuat baik susah. Itu juga posisi kontrol yang kurang tepat. Lalu ada namanya teman. Memang boleh ada sebagian ungkapan kalau guru sudah akrab dengan siswanya, tentu mudahlah bagi dia untuk menyampai ilmu tadi. Memang akrab itu bagus, tetapi ada kalanya akrab itu tidak baik. Akan ada siswa nantinya ketika bertemu dengan gurunya, ketika guru bertemu dengan guru dia melanggar, apa katanya? Tidak usah takutlah, Bapak itu kan dekat dengan saya. Iya, kalau kita bisa membantu, tapi yang kita takutkan seperti ini. Seandainya itu melanggar atau belajar dengan kita nilainya rendah, ia akan menyampaikan di hatinya, Pak, anak bukankah kita itu melanggar, sampaikan di hatinya, Pak, bukankah kita dekat, bukankah kita teman, kok ibu buat nilai saya rendah? Sehingga motivasi ia untuk belajar kurang, karena ia tahu itu paman saya itu dekat dengan saya, Bapak itu banyak siswa yang nyebut seperti itu. Tenang sajalah, Bapak itu kan dekat dengan saya, asal buat saja pokok ada. Itu posisi kontrol yang tidak benar juga, yang tidak sempurna, baik tapi belum sempurna. Yang keempat ada posisi kontrol pemantau. Bagaimana pemantau? Pemantau ini sesuai aturan, memang bagus sesuai aturan, tetapi membuat situasi menjadi tegang.
masuk ke lokal umpamanya melihat mana agendanya. Oh, enggak ada. Ini salah ini. Mana ininya absennya tidak baik. Mana tugas kamu? Ada sesuai aturan. Itu bagus, memang disiplin namanya, tetapi tidak melekat kepada siswa untuk menjadi motivasi bagi dirinya. Yang paling utama di sini rekan-rekan sekalian, yaitu posisi kontrol menjadi manajer. Bagaimana manajer ini? Manajer ini ia mampu membuat situasi menjadi nyaman. Dia mampu membuat situasi menjadi tentram. Ketika siswa itu salah, ia tidak menyalahkan langsung, melainkan ia bimbing. Itu manajer. Melainkan ia arahkan. Itu fungsi yang harus kita lakukan. Selanjutnya kita lihat, saya ingin mengajak kita bertanya, saya ingin melihat kita memikirkan dan bertanya pada diri kita masing-masing. Ini kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Lalu diberi tugas hormat bendera selama 1 jam. Itu kira-kira apa? Itu hukuman. Lalu yang kedua, berapa kali ibu kata gurunya ketika anak tadi yang atributnya tidak lengkap, kalau yang pembuat rasa bersalah seperti ini contohnya, berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Itu pembuat rasa bersalah. Lalu contoh penerapan manajer. Bagaimana manajer? Apakah kamu tahu kesalahanmu ketika anak ini salah tadi? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Ia akan menjawab, ya Bu, saya tadi tidak pakai topi, saya tidak pakai dasi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Tanyakan pada dia. Tanyakan kepada dia, nah, kira-kira kamu ada melanggar tidak? Ada, pasti dia akan ada karena dia tidak memakai. Kawannya memakai. Lalu kita tanyakan pada dia, kira-kira kalau kamu tidak memakai, salah tidak? Tentu dia akan menjawab, ya salah Pak. Lalu apa yang harus? Dia akan menjawab, Pak, saya insya Allah besok untuk Senin depan saya akan berusaha untuk pakai topi, pakai dasi. Kita tidak merintah, kita tidak mengajar. Dia mengajar dirinya sendiri sehingga lahir motivasi dari dirinya. Itu yang perlu kita terapkan. Lalu ini posisi kontrol. Apakah aku? Silakan kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu kira-kira posisi kontrol apa? Silakan kita pikirkan masing-masing. Yang kedua, posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kontrol apa? Ayolah, lakukan demi Bapak. Apa? Ya teman. Lalu apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kita lihat posisi kontrol restitusi. Kita lihat terakhir sedikit lagi teman-teman sekalian, posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol restitusi sebagai manajer, guru dapat berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Posisi kontrol restitusi di sini selain itu, posisi manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Tapi teman-teman sekalian, ada keyakinan kelas di sini. Sebelum kita terapkan restitusi itu, posisi kontrol itu, kita buat dulu keyakinan kelas. Sebelum belajar, kita selaku guru, selama ini kita hanya membuat peraturan. Belajar dengan Bapak, Ibu, bawa buku. Belajar dengan Ibu, harus bawa LKS. Belajar dengan Bapak, tidak boleh ribut. Itu aturan. Kalau yang dituntut oleh teori di sini itu bukan aturan, melainkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Tanyakan kepada siswanya.
kepada siswa, seluruh siswa, kita ingin pelajar kita seperti apa. Kita sampaikan dulu tujuan pendidikan kita belajar ini, umpamanya karena saya guru agama, tujuan pembelajaran ini nanti minta kita paham ini, mampu seperti ini, mampu jadi imam dan lain sebagainya. Tanyakan, supaya nyaman, kalian mau seperti apa? Silakan mereka usul. Pak, saya ngusul Pak, kalau boleh belajarnya P karena seperti oke, tulis. Pak, kita boleh makan. Kita lihat dulu, kira-kira dengan makan itu mengganggu tidak? Kalau tidak mengganggu, ya izinkan. Nah, itu namanya keyakinan keras. Ketika terjadi permasalahan, tidak kita Ingat tidak aturan yang Bapak sampaikan? Tidak. Ingat tidak apa yang telah kita sepakati? Ia akan menyadari dirinya karena itu merupakan usul dari mereka. Mungkin terakhir segitiga restitusi ini suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita lihat di sini segitiga restitusi. Pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Setelah itu, validasi tindakan yang salah. Ini contohnya seperti ini. Menstabilkan identitas. Kita lihat. Menstabilkan identitas ini contohnya kita ada siswa kita yang merokok. Katakanlah merokok. Lalu ditangkap. Ketika ditangkap, kita buat dulu menstabilkan identitas. Tentu siswa yang ketika dipanggil oleh guru ketika bersalah, tentu ia merasa takut dipanggil, merasa gemetar. Pasti ia sudah mulai memikirkan solusi, cara untuk menjawab, cara untuk menipu, cara untuk supaya ditanggapi baik oleh guru. Kita panggil dulu, nak, silahkan masuk. Nanti tanya rokoknya. Tanya dulu. Dari mana? Buat ia tenang dulu supaya dia senyaman mungkin ingin menceritakan kepada kita. Dari mana? Dari sana. Oh iya. Kamu orang mana? Oh, orang saya orang Jambi. Oh iya. Jambi itu gini. Buat dia nyaman dulu. Sudah nyaman belum? Nanti nanya rokoknya. Sudah nyaman. Oh, Bapak pun dari Jambi dulu. Seperti ini. Nah, seperti itu. Lalu sampaikan kepada dia. Tadi Bapak dapat kabar kamu merokok di belakang kelas ya? Iya. Dia akan enggak. Wah, jujur saja. Lalu gimana? Sampaikan kepada dia dulu. Enggak apa-apa. Itu melanggar itu. Memang diri kita ini ada masanya melanggar. Karena kita ini terpengaruh oleh kawan. Kamu ini baik. Kamu ini tidak salah mungkin dipengaruhi oleh kawan. Banyak orang-orang dulu seperti itu. Buat dia menjadi nyaman. Seakan-akan tidak dia saja yang bersalah. Lalu kita sampaikan kira-kira kalau kesalahan yang kamu lakukan itu melanggar aturan sekolah tidak? Iya Pak. Kira-kira kalau melanggar aturan sekolah, biasanya di sekolah kita bagaimana? Itu Pak akan dipanggil orang tua. Oh begitu. Oke lah. Nah, setelah itu kita tanyakan pula kepadanya. Kalau seandainya sudah dipanggil orang tua, nanti kamu mau berubah tidak? Apa yang akan kamu lakukan? Pak, saya tidak mau lagi dipanggil orang tua, Pak. Saya tidak ingin lagi orang tua saya malu, Pak. Jadi apa yang harus kamu lakukan? Saya berjanji, Pak. Dia janji sendiri tanpa kita minta. Saya berjanji, Pak. Saya akan berusaha seperti ini. Nah, segitiga restitusi yang diharapkan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kami persilahkan. Persilakan. Ya, dulu. Ya. Awalnya. Bagaimana cara kalau siswanya nakal itu? Silakan bagi rekan yang bertanya, silakan. Di pojok kan ke layar. Nakal layar. Cuma tinggal nakal betul di sekolah. Susah itu. Angkat tangan. Ya silakan. Ada Arya. Izin bertanya, Buya. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana pendapat Bapak mengenai
jika terdapat siswa yang memang betul nakal di sekolah, Buya? Ya, terima kasih. Ya, terima Arya. kasih saudara Arya. Ini pertanyaan yang cukup bagus karena kita lihat hari ini siswa itu sangat susah diatur. Apalagi kita lihat di zaman teknologi ini sangat cenderung terjadi kesalahan pada siswa. Kira-kira apa yang dapat kita lakukan? Itu tadi yang telah kita sampaikan, bahwasanya kita berusaha mendekati siswa itu. Tapi harus kita ingat, seorang pendidik itu tidak mengajar, melainkan kalau Ki Hajar Dewantara menuntun dalam arti kata membina, menemani, supaya ia mampu untuk mengenal dirinya. Lalu bagaimana kita mengatasinya? Yaitu kita berusaha untuk menjadi manajer di kesalahan. Kita gunakan segitiga restitusi itu tadi. Bagaimana kita mendekatinya seakan-akan siswa itu merasa nyaman, seakan-akan tidak dia saja merasa bersalah. Karena kenapa? Bahayanya kalau dia sudah menganggap dirinya ini orang jahat. Kalau siswa sudah menganggap dirinya ini orang jahat, maka dia akan, wah, saya sudah terlanjur jahat, saya sudah terlanjur tidak baik, tidak apa-apalah, tidak usahlah saya baik. Itu yang kita khawatirkan. Maka ada tadi kita buat netral dulu. Nah, dulu ada juga yang nakal seperti kamu. Dulu ada juga yang melakukan perbuatan seperti itu, yang malas seperti ini. Tapi beliau hari ini sudah jadi kepala dinas. Hari ini beliau sudah jadi pejabat. Kenapa? Apa alasan beliau bisa seperti itu? Karena beliau setelah itu berubah. Beliau itu punya ingin memperbaiki diri, mulai semangat dan ini. Jadi supaya siswa tidak merasa diri dia saja yang salah, ada orang yang pernah salah seperti itu tapi sukses. Jadi dekati dan buat solusi dari dirinya, itu salah satu cara. Ya, masih. Baik, Buya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Arya. Ya, terima kasih Pak Arya. Ya, ada lagi dari dosen EN, Pak Ruben. Silakan Pak Ruben. Ben. Baik, assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Kami sedikit ingin menanyakan masalah membudayakan budaya sekolah yang disampaikan oleh Buya tadi, bahwa dalam prakteknya sehari-hari, apalagi dalam dunia pendidikan, yang baru-baru ini yang masuk dalam televisi, itu yang ada di Jawa termasuk sekolah favorit yang terjadi, itu anak yang good looking di sekolah. Nah, good looking di sekolah, mereka hafalannya tinggi, karakternya bagus, tetapi di luar sekolahnya mereka sering membuli kawannya. Bahkan bulian itu sampai kepada tindak kecelakaan pada siswanya, teman sebayanya. Nah, pertanyaan saya begini Bu ya, dalam kita menerapkan budaya sekolah, apakah kalau cuma sekedar teguran lembut yang disampaikan pula, apakah itu mengena ke dalam alam bawah sadar mereka? Karena apa? Yang namanya anak kan ada tingkatan kenakalan remaja itu. Ada tingkat sedang, malah ada yang nakalnya profesional. Nah, dalam kita menghadapi yang profesional ini, apakah cuma sekedar kita menyampaikan teguran secara persuasif yang disampaikan Buya, apakah itu bisa berefek kepada alam bawah sadar mereka apa enggak? Jadi pertanyaan saya, sejauh mana kita bisa mengelola yang profesional ini Buya? Mungkin trik dari Buya ada mungkin itu Buya. Terima kasih Buya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Ruben dari kampus IAIN Kerinci. Ini kalau menjawab pertanyaan dosen ini agak susah juga saya ini, karena bahasanya tinggi betul. Tadi ada lagi istilah nakal profesional ya, bukan nakal yang amatir lagi, tapi nakal profesional. Oke, baik, saya mencoba untuk menyampaikan sesuai dengan kajian yang telah kami paparkan dan kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak dalam beberapa bulan ini.
menghadapi, kita yakin setiap siswa itu memiliki karakter yang berbeda-beda. Tidak akan kita ketemu di lokal itu, di kelas itu, siswa yang karakternya sama. Tentu berbeda-beda. Tentu dalam penanganan ini itu perlu inovasi, perlu ada variasi dalam menanganinya. Jadi salah satu yang diungkapkan dalam kajian ini oleh Ki Hajar Dewantara itu salah satunya adalah kita selaku guru itu harus mampu menjadi ing ngarso suntolodo ing madia manungkarso teburi handayani, yang bermakna bahwasanya ketika seorang guru itu berada di depan, dia berusaha mengajak, mengarahkan siswanya. Ketika berada di tengah-tengah itu mampu menjadi pencerah sehingga siswa merasa nyaman. Yang ketiga, ketika berada di belakang itu mampu mendorong. Itu tugas kita seorang guru. Sebelum dia terjadi kenakalan. Jadi kata Ki Hajar itu mendidik itu bukan berarti menulis di kertas kosong, karena setiap siswa ini sudah punya kodrat alam dan kodrat zamannya. Semua siswa ini punya bakat masing-masing. Bukan berarti kita menores di kertas kosong, tidak. Mereka tidak kertas kosong. Mereka sudah punya jati diri. Tugas kita ini membimbing, menebalkan lakunya. Umpamanya si A ini hobinya, bakatnya di bidang olahraga. Kita arahkan bagaimana hal itu bisa tercapai. Di situ timbul kedekatan kita. Sehingga ketika siswa merasa, oh nampaknya guru saya ini memperhatikan betul masa depan saya. Nampaknya guru saya ini memperhatikan betul cita-cita saya. Nah, ketika itu dia akan merasa nyaman sehingga ketika ditegur oleh guru yang dekat, yang selalu memberi motivasi tadi, ia akan ditegur sedikit saja. Terkadang-kadang kita lihat di sekolah akan ada siswa yang ketika ditegur oleh guru ini mereka tidak acuh. Ditegur oleh guru yang satu mereka tidak acuh, tapi ada satu guru yang mereka segani, bukan ditakuti. Kalau guru yang mereka takuti, ketika guru itu ada, mereka akan berbuat baik. Tidak ada guru, mereka akan ulang kembali. Harus ada kita selaku guru ini mampu. Kalau dalam tesis saya itu saya buat penelitian dengan judul adab seorang guru dalam memberikan motivasi. Bagaimana adab seorang guru memberikan motivasi? Pertama, dekati. Dekati dalam arti kata bukan akrab seperti teman. Dekati dalam arti kata seakan-akan kita ingin membimbing. Jadi seorang guru ini jangan dekat-dekat betul, jauh-jauh betul. Kita seakan-akan mengambang dengan siswa seperti ini. Kalau terlalu dekat, mereka tidak menghargai lagi. Kalau terlalu jauh, mereka tidak akan tahu tentang kita. Seakan-akan mengambang. Lalu ketika sudah ada pendekatan yang seakan-akan mereka menganggap kita sangat menginginkan mereka sukses, ditegur saja, nak. Kemarin Bapak dengar kamu itu seperti itu, kata guru itu. Iya Pak, maaf, dia akan maaf. Kenapa? Karena guru yang dia segani itu telah menegurnya. Dia tidak ingin guru itu sampai benci dengan dia. Kalau sudah kasus yang berat, anggaplah sudah mencelakakan, bully. Sekarang ini yang lagi tren itu bullying di sekolah. Kalau sudah keras itu memang bukan peran kita selaku guru lagi. Umpamanya di sekolah sudah ada yang narkoba, itu boleh yang tidak baik. Itu memang bisa kita langsung kepada pihak Polres, polisi. Mungkin sudah melukai, itu harus orang tuanya, mungkin Polres dan lain sebagainya. Tugas guru itu menyisipkan ataupun dalam bahasa ilmiah menginternalisasikan nilai-nilai itu supaya ia sadar. Nah, mungkin seperti itulah fungsi kita selaku guru. Nah, mungkin itu Pak Roben, terima kasih atas partisipasinya. Ya, terima kasih Buya. Mungkin ada satu lagi dari kawan-kawan menanggapi diskusi kita pada hari ini yang ingin menanggapi, persilahkan.
Ya, ada lagi dari Pak Denny. Ada lagi dari Pak Denny. Ada pertanyaan, kita silakan Pak Denny. Izin bertanya Buya. Hal ini berkaitan juga dengan kurikulum sebelum-sebelumnya mungkin Buya. Ya. Yang dimana senior-senior saya mungkin angkatan-angkatan 90 atau 80-an itu di saat bercerita, mereka bercerita tentang bagaimana guru-guru di zaman dahulu itu lebih bagaimana banyak menggunakan hal yang seperti fisik lah hukumannya, seperti misalnya memukul, tetapi hal tersebut sangat berdampak positif untuk para siswa, yang dimana kita lihat para angkatan 80 90-an itu sekarang sudah banyak yang sukses Bu ya. Namun siswa pada saat ini nampaknya kita lihat apakah karena peraturan dari HAM itu yang apabila melakukan kekerasan fisik akan terkena pelanggaran HAM. Kita lihat juga siswanya menjadi kurang menghargai guru Bu ya. Apakah hal tersebut bisa guru atas dengan Ya, terima kasih. Mohon maaf ada sedikit kendala karena di tempat kami barusan lampunya mati sehingga wifi-nya. Mohon maaf ada sedikit kendala karena tadi lampunya mati sehingga membuat koneksi menjadi terganggu. Jadi sesuai dengan pertanyaan dari saudara Pak Denny tadi tentang bagaimana dulu kata orang tua-tua, kata guru-guru senior, dulu orang-orang sukses semua. Karena apa? Karena ada tegasnya, karena adanya hukuman. Nah, memang benar kita lihat, memang orang-orang dulu caranya dengan cara kekerasan. Yang jadi pertanyaan, apakah mereka sukses itu karena hukuman atau karena motivasi dari dirinya? Atau kita lihat dulu, orang dulu-dulu mohon maaf, sebagian besar itu susah-susah. Sehingga dengan susah-susahnya itu ada motivasi besar. Saya ingin merubah diri saya harus merubah keluarga saya harus merubah, membantu orang tua saya yang susah. Saya tidak ingin seperti itu. Itu berarti motivasi dari diri, bukan motivasi hukuman itu tadi hanya mengiringi saja, sehingga yang tampak oleh kita hanya hukuman, padahal tidak hanya hukuman yang membuat mereka jadi sukses dulu. Karena situasi zaman ketika itu susah, maka timbul keinginan ingin baik di masa yang akan datang. Nah, jadi sesuai dengan konsep hari ini, karena zaman-zaman modern dan para kaum Z hari ini itu tidak bisa lagi, apalagi ditambah pula dengan ada undang-undang. Ada undang-undang hari ini, ada undang-undang hari ini yang menekankan tidak boleh hal yang demikian. Jangan sampai pula gara-gara kita melakukan pula nanti terkait hukum. Mungkin kesimpulan saya bahwasanya orang dulu-dulu itu bukan karena hukuman saja, itu hanya sebagian kecil, tapi karena ada motivasi dari diri yang ingin maju, ingin baik. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu Pak Denny, terima kasih atas kesempatannya dan terima kasih juga karena sudah dan mohon maaf sudah sampai dan mohon maaf kepada rekan-rekan sekalian dalam penyampaian saya ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya mohon dapat kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan dari kajian ataupun
presentasi kita hari ini. Izin kita baca Yang menjadi tolak kesimpulan kita pada hari ini, kesimpulan dari kajian ataupun maju tidaknya presentasi negara kita hari ini itu bahwa tergantung maju misalnya tidaknya pendidikan sebuah yang menjadi tolak bagaimana ukur siapa yang berperan negara, pendidikan itu supaya keberhasilan maju, negara, yaitu maju tidaknya negara, komponen yaitu komponen yang bergelut di dunia pendidikan. Di sana ada menteri guru-guru pendidikan, kepala sekolah, ketika termasuk siswanya guru-guru. sudah baik, Nah, ketika siswanya sudah baik, sudah didesain, dididik dengan baik, insya Allah produk negara ke depan akan menjadi baik pula. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Mari kita bertutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru kemudian ya.